Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Vindayani, NIM E2019-2308. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teori Buchanan dan Tullock. Buchanan dan Tullock juga mengemukakan pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Mereka menganalisa beberapa jumlah suara sebaiknya yang menang dalam suatu pemungutan suara. Dalam gambar di atas, kurva pada diagram 5.1 menunjukkan biaya yang harus dipikul oleh golongan masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan suatu proyek. Apabila jumlah orang yang setuju dengan adanya suatu proyek sebesar 1% dan proyek tersebut dilaksanakan, maka orang lain yang tidak setuju dengan adanya proyek tersebut harus ikut memikul biaya pembangunan proyek di atas. Ini berarti biaya bagi orang yang tidak suka sebesar 99% menjadi sangat tinggi karena biaya ini mencerminkan ketidaksukaan mereka akan proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya, teori pemungutan suara. Dari berbagai teori mengenai pemungutan suara atau voting, terdapat beberapa sistem yang umumnya dilakukan, yaitu yang pertama sistem pilihan berdasarkan suara bulat atau aklamasi, yang kedua sistem pilihan berdasarkan suara terbanyak, yang ketiga sistem pilihan berdasarkan pilihan titik, point voting, yang keempat sistem pilihan berdasarkan pilihan ganda, dan yang kelima teori demokrasi perwakilan. Selanjutnya, pilihan berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan cara ini, keputusan diambil apabila jumlah orang yang setuju jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang yang tidak setuju. Sistem ini yang paling sederhana adalah 50% plus 1 atau sistem quorum di mana keputusan dilaksanakan apabila 2/3 suara menyatakan setuju. Jadi, apabila jumlah pemilih sebanyak 100 orang, maka suatu proyek akan dilaksanakan apabila 51 orang menyatakan setuju atau 75 orang menyatakan setuju. Selanjutnya, atau yang terakhir, Arrow Paradox. Sistem pemungutan suara dengan cara mayoritas sederhana tampaknya akan dengan mudah mencapai keputusan. Akan tetapi, Arrow berhasil menunjukkan adanya masalah yang timbul dengan sistem ini apabila pemungutan suara diadakan untuk menentukan pilihan atas 3 kegiatan atau lebih. Arrow menyebutkan 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pilihan harus dilakukan secara konsisten. Yang kedua, pilihan alternatif tidak boleh ditekuk dengan berubahnya urut-urutan pilihan yang disukai. Yang ketiga, urut-urutan pilihan tidak boleh berubah apabila satu atau lebih pilihan alternatif dihilangkan. Yang kelima, pemilih harus menentukan pilihannya dengan bebas. Dan yang terakhir, penentuan pilihan tidak boleh dilaksanakan secara diktatorial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.